Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah mudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap mukmin, orang yang dalam hidupnya betul-betul yakin kepada Allah, hidupnya dijamin, ditenangkan, ditenteramkan, dibahagiakan oleh Allah, dihilangkan ketakutan, dihilangkan kesedihan, dihilangkan kegelisahan, dan setiap mukmin itu kemudian didorong oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kehambaannya dari mukmin menjadi muttaqin, dari orang yang dalam hidupnya betul-betul yakin kepada Allah menuju orang yang hidupnya derajatnya ditinggikan oleh Allah, derajatnya dimuliakan oleh Allah. Di antara ayat Al-Quran yang diberikan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita dalam hal ini, di Al-Quran surat ke-59, surat Al-Hasr, ayatnya ayat yang ke-18. Maka di situ Allah tunjukkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan, dorong kualitas dirimu menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah, manusia yang hidupnya mulia, manusia yang memilih kemuliaan itu. Pertama, mulia itu ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, mulia itu ketika kita hidup ini dengan penuh rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, kemuliaan kehidupan menjadi cerminan bagi orang yang bertakwa itu manakala di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah. Taqwallah ayyuta'a fala yu'sha wa yuskara fala yukfar wa yudkara fala yunsa. Orang yang bertakwa itu ciri pertama ayyuta'a, selalu taat kepada Allah. Yang kedua, wa yuskara fala yukfar, orang yang bertakwa itu
Orang yang hidupnya mulia itu orang yang dalam hidupnya tercatat menjadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur, tidak pernah menjatuhkan dirinya ke dalam kekufuran. Dan yang ketiga, taqwallah wa yudhkara fala yunsah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang dalam hidupnya tenang, tentram, damai, karena tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga umur kita ini barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita payungan rahmatnya, sehingga kita semua ini dicatat oleh Allah, apapun yang kita lakukan ini menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di surat Al-Hasr ayat 18 ini, ciri orang yang selamat dari kehinaan dan hidup dalam kemuliaan itu dijelaskan, wal tangdur nafsum ma qaddamat seliwat. Orang yang betul-betul memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, tidak pernah terlena, tidak pernah disia-siakan sejengkal waktu, saat, kesempatan yang diberikan oleh Allah betul-betul memiliki nilai tambah. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan tentu besok lebih baik daripada sekarang. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita tempuh untuk menyongsong kehidupan yang akan datang. Khasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Begitu Umar bin Khattab dalam nukilan kalimatnya mengingatkan kepada dirinya bagaimana dalam hidup ini harus terus bermuhasabah, pandai mengevaluasi, pandai mengkalkulasi, pandai menghitung dari setiap apa nikmat yang diberikan oleh Allah untuk tidak disia-siakan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat seligot. Apa yang sudah kita perbuat sebagai investasi untuk kita betul-betul merasakan hidup dalam kemuliaan, sehingga meraih kenikmatan dan kebahagiaan sempurna di dunia, merasakan kenikmatan dan kebahagiaan itu di akhirat, mendapatkan keberlangsungan, kesempurnaan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah. Oleh karena itu, tentu kita bersyukur kepada Allah. Umat Islam, ketika kita mengisi hari-harinya dalam perhitungan waktu, peredaran bulan yang dijadikan kalender dalam Islam, itu ternyata tonggaknya adalah menggunakan peristiwa istimewa, bukan dengan kelahiran seseorang, bukan dengan peristiwa ini dan itu, tapi sepenggal episode perjalanan dakwah Nabi, yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Untuk mengawali ada doa singkat yang diajarkan oleh Nabi, luar biasa untuk kita bisa bermuhasabah. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salahah wa awsatuhu falahah wa akhiruhu najahah wa as'aluka khairad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salahah. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini itu hari dalam hari. Kalau dalam spektrum yang lebih luas, umur, kesempatan yang diberikan oleh Allah sejak kita terlahir, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, secara syar'i kita mengenal akil balik, mengerti apa ibadah, apa maksiat, apa halal, apa haram. Sejak itu kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan ya Allah sejak permulaan awal hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui ini,
Jangan ada yang tercecer dan tersisa. Semuanya rapi di sisimu ya Allah. Engkau hitung dan engkau catat menjadi amal soleh. Engkau catat sebagai kebaikan. Allahumma ja'al awwala hadha yauma solaka. Yang kedua apa? Wa ausatuhu falakah. Dan jadikan ya Allah apa yang sudah kami perbuat. Jadikan ya Allah apa yang sudah kami lakukan. Jadikan ya Allah apa yang sudah kami tenun, apa yang sudah kami pintal. Semua yang kami lakukan ini ya Allah betul-betul menjadi pembuka. Pembuka apa? Pembuka pintu kemenangan, pembuka pintu kejayaan, pembuka pintu kesuksesan, pembuka pintu kesejahteraan. Jadikan kami ya Allah. Barangkali kalau permintaannya menjadi pemikir kelas dunia, jadikan kami ya Allah pemimpin-pemimpin kelas dunia. Jadikan ya Allah kami anak keturunan kami menjadi konglomerat-konglomerat yang peduli kepada agama, peduli kepada umat, peduli kepada bangsa, peduli kepada negara. Wa ausatuhu falakah. Jadikan apa yang sudah kami lakukan semuanya itu menjadi pembuka. Pembuka apa? Pembuka pintu kemenangan. Yang ketiga apa tadi? Wa akhiruhu najakah. Dan jadikan ya Allah pada akhirnya, ketika hari-hari sudah kami lewati, ketika ajal semakin mendekat, ketika kami akan kembali ke rumah keabadian kami, tolong ya Allah, jadikan ya Allah apa yang kami lakukan itu semua sebagai pintu kesuksesan. Kesuksesan tidak lain adalah ketika kita mampu menyelamatkan dalam kehidupan kita ini dari segala kehinaan, dan kita merawat dan menjaga hidup kita dalam kemuliaan, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul mampu menjadi pembebas dari siksa kubur, lebih-lebih pembebas dari azab api di neraka, dan dimuliakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Singkat, doa yang luar biasa mengandung makna yang sedemikian dalam, agar betul-betul kita mensyukuri karunia kesempatan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allahumma ja'al awwala hadha yauma solakah, wa awsatuhu falakah, wa akhiruhu najakah, wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Monggo bisa sama-sama. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salakah, wa awsatuhu falakah, wa akhiruhu najakah, wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Sepindah malik. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salakah, wa awsatuhu falakah, wa akhiruhu najakah, wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan ijabah. Kita semua diciptakan sebagai makhluk terbaik, kemudian kita mampu mengisi hidup dengan kualitas amal yang terbaik. Aksani takwim, kita isi dengan aksanu amala, supaya kita kembali kepada Allah dalam kondisi yang seindah-indahnya. Kita semua diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita bersyukur karena Allah pilihkan lewat peristiwa hijrah. Dan makna terpenting dari peristiwa hijrah itu, pertama adalah mengajarkan kepada kita tentang makna hidup. Dan hidup itu adalah perjuangan, dan ketika berjuang itu membutuhkan pengorbanan. Jelas. Coba kalau kita lihat pada waktu perintah hijrah itu turun, jadi Nabi tidak akan pernah hijrah kalau tidak diperintah oleh Allah.
Karena Nabi tidak pernah meninggalkan gelanggang dakwah. Nabi itu meninggalkan kota Mekah semata-mata karena diperintah oleh Allah. Coba panjenengan rasakan doanya, ya Allah, aku tinggalkan kota Mekah, kota yang aku cintai. Maka tolong ya Allah, tempatkan saya di tempat yang Engkau cintai. Jadi naik pangkat. Apa yang kita sukai, apa yang kita senangi belum tentu baik menurut Allah. Maka diserahkanlah dirinya menurut ketetapan terbaik dari Allah. Dia punya kota yang dia cintai. Bukan dia tidak cinta, bukan beliau tidak sayang dengan kota Mekah, sangat sayang. Tapi beliau yakin dengan janji Allah, maka Allah akan memindahkan dan menempatkan di tempat persemaian dakwah yang luar biasa, di kota yang dicintai oleh Allah, yang dipilih yaitu Yasrib, yang kemudian menjadi Madinatul Munawwarah. Itu kita bisa rasakan. Coba kalau kita renungkan, pertama Nabi di kota Mekah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sulit. Satu dua kerabat didekati, teman dekat didekati, berhasil. Sekian banyak orang masuk Islam. Dalam catatan sejarah dikenal ada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pada awal, pada permulaan, yang dari sekian itu masih bisa dihitung dengan jari. Perkembangan berikutnya apa yang terjadi? Setelah sekian waktu maka Nabi kemudian mengubah strateginya. Dakwahnya sekarang lebih dakwah secara terbuka, dan itu kita bisa paham resikonya jauh lebih besar. Bukan hanya caci maki, bukan hanya intimidasi, bukan hanya blokade ekonomi, tapi betul-betul tekanan luar biasa. Sampai pengikut Rasulullah yang jumlahnya tidak banyak itu sembunyi-sembunyi hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Belum sampai di perbatasan mereka sudah dibantai. Begitu beratnya jalan dakwah yang ditempuh oleh Nabi. Maka Nabi kemudian merubah strategi yang ketiga. Apa? Mencari daerah baru yang sekarang di WA itu banyak, menjadi kota metropolitan nomor wahid, kota pelesirnya para sultan. Mana itu Pak? Taif. Sekarang Taif itu luar biasa. Nabi milih Taif. Berangkat Nabi ke Taif, dan apa yang terjadi? Ternyata muka Nabi berdarah-darah, dilempari batu. Perlakuan orang Taif tidak lebih baik dibanding orang-orang di kota Mekah. Secara manusiawi, kalau tidak punya ghirrah perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah, rasa-rasanya Islam itu sudah stagnan, sudah mandek, sudah sulit untuk bisa berkembang. Tapi tidak menurut Allah. Karena itu Quran yang terakhir turun itu Quran surat ke-110. Surat ke-110 itu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Quran kalau dimulai kata idza itu apabila yang pasti terjadi. Beda kalau Quran itu menggunakan kata lau anzalna hadzal Quran gitu. Apabila yang tidak terjadi. Lebih-lebih di surat ke-110 itu, surat An-Nasr dirangkai dengan kata jaa. Jaa itu bukan kedatangan biasa, tapi kedatangan istimewa, kedatangan yang luar biasa. Apa kedatangan yang luar biasa? Nasrullah. Nasrullah itu pertolongan Allah. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan sedih, jangan susah, jangan gelisah. Ada pintu kemenangan, ada pintu kesuksesan yang disediakan oleh Allah. Kenapa? Allah masih menyediakan pintu besar, namanya Nasrullah, pertolongan Allah. Dan di Quran pertolongan Allah itu ada dua. Satu disebut dengan kata Nasrullah, yang kedua disebut dengan kata Nasrum minallah.
ada nasrullah, ada nasrum minallah. Apa bedanya nasrullah dengan nasrum minallah? Kalau nasrullah itu pertolongan yang betul-betul langsung diberikan oleh Allah, tanpa campur tangan siapapun, tanpa andil apapun. Pertolongan yang langsung diberikan oleh Allah itu namanya nasrullah. Kalau nasrul minallah, pertolongan yang diberikan oleh Allah dengan cara Allah memberi ruang, Allah memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk berjuang, untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berikhtiar. Seberapa sungguh-sungguh ikhtiar kita, maka itu sejalan dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah. Itu namanya nasrum minallah. Dan di ayat ini jelas Allah tunjukkan dengan nasrullah, pertolongan yang langsung diberikan oleh Allah. Coba kita bayangkan, kalau kita ini merasa susah, merasa sedih, merasa gelisah, orang yang jahati kita, musuh-musuh kita itu juga stres. Jangan dipikir ada orang itu merasa gagah, merasa besar, tapi ketakutannya sama yang kecil. Coba, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Siapa, Pak? Fir'aun. Tapi Fir'aun itu takutnya tidak sama algojo, tidak sama pegulat. Takutnya Fir'aun sama bayi lagi. Coba panjenengan bayangkan, setiap ada bayi laki-laki ketakutan, maka bayi itu dibunuh. Begitu juga orang-orang Quraisy, setelah ditekan, diintimidasi, dibantai sedemikian rupa, militansi umat yang jumlahnya sedikit itu sangat luar biasa, sulit digoyahkan. Maka kesimpulannya apa? Tidak ada pilihan lain, maka Nabi Muhammad harus dihabisi. 12 algojo dipersiapkan dari masing-masing kabilah, pilihan terbaik mereka dipilihkan, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, semua sudah disiapkan, siap eksekusi pada malam itu selesai. Tapi tidak menurut Allah, karena sebelum itu Allah sudah perintahkan Nabi untuk hijrah, dan kabar perintah itu langsung disampaikan kepada Abu Bakar. Nun sewu, Abu Bakar mendapat kabar itu, Pak, langsung menyiapkan Pak, Pajero 2. Kalau sekarang itu mobil mewah, Pak, yang disiapkan apa? 2 onta pilihan dia bawa, dibawa kepada Nabi, dan kemudian disampaikan, Nabi, ini 2 onta yang aku persiapkan untuk perjalanan hijrah kita. Nabi terkejut, dan Nabi kemudian bertanya, kenapa 2 onta? Kenapa engkau tidak hanya membawa 1 onta? Loh, yang 1 ini hadiah buat engkau, Rasul. Oh, baik, kalau begitu berapa engkau beli? Aku akan bayar. Loh, bukan Rasul, ini hadiah buat engkau. Tidak, Abu Bakar, dalam urusan hijrah ini aku harus membayar kepadamu berapa engkau beli onta ini. Singkat kata, setelah dijelaskan sedemikian rupa, akhirnya Abu Bakar menyerah. Abu Bakar akhirnya menerima uang dari Rasulullah untuk onta yang dia sediakan. Pelajaran apa yang diajarkan? Allah mendidik kepada kita lewat Rasul. Karena ketika Abu Bakar bertanya, Rasul, bukankah di peristiwa-peristiwa lain engkau juga pernah menerima hadiah dariku? Kenapa dalam peristiwa hijrah ini engkau tidak mau menerima? Rasul ingin mendidik dan mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah ditentukan kaki kita melangkah kemana, ditentukan keberpihakan kita di mana, apakah berjuang membela kebenaran atau larut dalam kebatilan. Apakah kita mengambil peran dan bagian dalam dakwah dan perjuangan, atau kita tidak mengambil peran dalam dakwah dan perjuangan. Maka hidup ini adalah perjuangan, dan perjuangan itu apa tadi? Membutuhkan pengorbanan. Berapa pengorbanan yang harus kita keluarkan dalam hidup ini untuk berjuang? Ukurannya mastata'tum min quwwati, mastata'tum min quwwati, mastata'tum min quwwati. Seberapa yang kita mampu,
tidak menunggu kita berlebih, tidak menunggu kita kaya. Mastata'tum min quwwati. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Maka sedemikian luar biasa. Ada yang memaknai hidup itu sampai antara hidup dan mati. Sebelum Rasul berangkat, meninggalkan biliknya, meninggalkan rumahnya, ternyata di tempat tidur Nabi, beralaskan alas tidur Nabi, pakai selimut Nabi, seorang pemuda yang gagah berani, namanya Ali bin Abi Thalib. Ketika rumah Nabi dikepung, Ali berada di tempat itu, yang siap apa? Siap mati. Inilah makna hidup, bahwa hidup tidak hanya sekedar menarik dan menghembuskan nafas. Hidup tidak hanya sekedar berfungsinya organ-organ tubuh, jantungnya sehat, paru-parunya sehat, peredaran darah, sistem pencernaan, sistem saraf, tulang belulang, semuanya sehat. Tapi Quran mengingatkan berapa banyak orang-orang yang hidup tapi hakikatnya mati. Sebaliknya Quran juga mengajarkan berapa banyak orang-orang yang gugur di jalan Allah, ternyata justru dia tetap hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah. Inilah makna hidup. Yang kedua, betul-betul Allah tunjukkan, surat ini diawali idza, menunjukkan karena surat ini turun tahun 10 Hijriah dan tidak berselang lama Rasul wafat. Sementara peristiwa Nabi setelah hijrah yang dikenal dengan peristiwa Futkul Makkah, yaitu penaklukan kota Mekah, ketika situasi berbalik, Nabi kembali ke kota Mekah, itu tahun 8 Hijriah. Jadi Allah mau mereview, memutar kembali film itu, ditunjukkan, ini loh kamu dulu kecil, dikoyo-koyo, kamu ini, kamu lemah, kamu tidak berdaya. Bukankah aku telah memberikan pintu pertolongan, aku hadirkan kemenangan. Sekarang kamu menjadi besar, yang dulu orang tidak pernah menyangka. Sekarang rombongan besar pengikut Nabi Muhammad yang bikin orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy ketakutan. Itu yang digambarkan. Kalau dibalik, bagaimana sulitnya dakwah Nabi. Coba, Nabi dikepung, secara kasat mata Nabi lolos sulit, tapi tidak menurut Allah. Dalam riwayat itu dijelaskan, Allah perintahkan kepada Rasul mengambil pasir dan ditaburkan di udara. Maaf, 12 Al-Gojo itu tertidur. Setelah itu Nabi melangkah dan kemudian pasir itu ditaburkan kembali di atas kepala 12 Al-Gojo itu, dan Al-Gojo ini terlelap. Tidak ada satupun yang terbangun, dan Nabi bisa leluasa keluar dari rumah beliau. Itu namanya Nasrullah, pertolongan yang langsung diberikan oleh Allah. Selang beberapa saat Nabi sampai di Gua Sur. Nasrullah ditunjukkan lagi oleh Allah. Bagaimana ketika Nabi berada di Gua Sur, sekian waktu Nabi di sana ditemani Abu Bakar. Ternyata setelah beberapa hari, orang-orang Quraisy itu sampai di depan gua. Sehingga melihat situasi ini, Abu Bakar itu menceritakan dengan perasaan penuh kegelisahan. Abu Bakar menyampaikan kepada Rasul, qala Abu Bakr ini Siddiq radhiyallahu an, nadartu ila qadami musyrikin wa nahnu fi gharri wa hum ala ru'usina. Ya Rasulullah, law anna nadarahum takhtakhudamaini wa absarana. Ketika Abu Bakar ini menceritakan, Rasul, orang-orang Quraisy itu sudah sampai di atas, di depan gua. Kalau dia nengok ke bawah, pasti kita akan tertangkap. Begitu ada penjelasan dari Abu Bakar, Rasul tidak gusar, Rasul tidak takut, Rasul tidak khawatir. Rasul dengan kalimat yang teratur, terukur, memberikan penjelasan kepada Abu Bakar. Apa jawaban Rasul ketika Abu Bakar menyampaikan kalimat itu? Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakrin innallaha ma'ana.
yang disampaikan Rasul, Abu Bakar, saya mau bertanya, apakah kita berdua, saya dan engkau, kita hanya merasa berdua? Tidak Abu Bakar, karena yang ketiga ada Allah. Madzanuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang? Apakah kita hanya merasa berdua? Tidak, yang ketiga ada Allah. Abu Bakar, jangan takut, Allah beserta kita. Masya Allah. Dan betul, Allah tolong, Allah jaga, Allah lindungi kekasihnya. Dan cara Allah menolong betul-betul dengan nasrullah, pertolongan Allah. Coba panjenengan bisa bayangkan, tidak dikirim batu untuk menutup goa, tidak dikirim tembok baja, tidak dikirim cor-coran beton batu pilihan, semen berkualitas kokoh tak tertandingi. Tidak begitu. Allah cukup kirim makhluk kecil, laba-laba. Laba-laba datang, bikin rumah, selesai. Rumah rapi, indah, menawan. Saya sering guyonan, padahal tidak pernah kuliah di ITS. Bikin rumah, selesai. Baru orang-orang Quraisy itu datang, mereka melihat goa dan mereka terpedaya. Kesimpulan, kalau di dalam ada orang, pasti rumah laba-laba ini akan rusak. Lebih-lebih dikuatkan ada burung merpati yang sedang mengerami telurnya. Akhirnya Rasulullah selamat, dijaga, ditolong oleh Allah. Dan itu menjadi keyakinan kita. Apa maknanya? Dari peristiwa ini Allah ajarkan, taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalamnya ada fasilitas. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, di dalamnya ada pertolongan. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, di dalamnya ada pembelaan dari Allah. Sampai di hadits qudsi kan luar biasa, man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai ahabba ilayya mimma aftaraftu alaih wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza akhbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarul ladzi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijhul ladzi yamsi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'uidanna. Orang yang taat, tunduk dan patuh, orang yang mendekatkan diri bertakarrub kepada Allah, maka dia dijamin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Bagaimana hamba yang dicintai oleh Allah? Di hadis qudsi ini dijelaskan secara detail dan terperinci. Hamba yang dicintai oleh Allah itu matanya dijaga Allah, telinganya dijaga Allah, tangannya dijaga Allah, kakinya dijaga Allah. Kalau dia minta pertolongan, pasti akan ditolong oleh Allah. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan dijaga, dilindungi oleh Allah. Dan itu terbukti. Rasul dijaga sedemikian rupa oleh Allah, dan kemudian Rasul selamat melanjutkan perjalanan ke tujuan hijrah sampai di kota Madinah. Sampai di kota Madinah, yang menarik nun sewu, begitu di Madinah tidak sepi. Begitu di Madinah Rasul disambut gegap gempita. Umat Islam jumlahnya sudah sangat banyak. Pertanyaannya, dari mana? Bukankah Rasul belum datang ke Madinah? Sedangkan pengikut Rasul yang hijrah jumlahnya sangat sedikit. Tapi begitu Rasul sampai di Yasrib, disambut gegap gempita oleh penduduk Madinah yang notabene waktu itu yang terbanyak masih Yahudi. Sekarang berbalik, ternyata disitulah Allah tunjukkan kepada kita, lewat peristiwa hijrah itu ada yang disebut dengan nasrullah, pertolongan yang diberikan oleh Allah. Dan nun sewu, pertolongan Allah, ya Allah,
Yang didatangkan oleh Allah bukan konglomerat, bukan tokoh terkenal, bukan orang yang berpengaruh. Yang datang kepada Nabi cukup 6 pemuda. 6 pemuda ini datang mengikrarkan diri, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Dan salah satu dari 6 pemuda itu dalam catatan sejarah, beliau pemuda yang cemerlang, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini anak orang kaya, anak orang terpandang. Begitu dia masuk Islam, dia mengerti tidak ada kenikmatan dan kelezatan melebihi nikmatnya iman. Maka ketika dikurung sama ibunya supaya kembali ke ajaran leluhurnya, ke ajaran nenek moyangnya, meninggalkan ajaran Islam, dia kekeh, dia bersikukuh, dia tetap pada keyakinannya, sampai kemudian seluruh atribut kemewahan yang melekat pada tubuhnya itu dirampas oleh orang tuanya. Dan hasilnya apa? Mus'ab bin Umair inilah yang kemudian dipilih oleh Rasulullah, dijadikan duta besar, dijadikan utusan pertama Rasulullah untuk berdakwah menyampaikan Islam di kota Madinah. Maka Mus'ab bin Umair ini diutus. Datanglah Mus'ab bin Umair ke Madinah, berdakwahlah Mus'ab bin Umair di Madinah. Dalam catatan sejarah, waktu yang singkat 200 orang masuk Islam. Karena Mus'ab bin Umair tidak salah tentu pilihan Rasul, orang yang santun, dengan wajah yang rupawan, dengan raja yang tampan. Nabi itu kalau nyebut Mus'ab bin Umair itu memanggil dengan sebutan Al-Khair. Saking bagusnya, saking gantengnya, bukan hanya fisiknya, tapi pembawaannya betul-betul santun dan lengkap, cerdas sekaligus pemberani. Mus'ab bin Umair. Sampai kemudian kalau kita ikuti riwayatnya, bagaimana kecintaan Mus'ab bin Umair dengan Islam, kecintaan Mus'ab bin Umair dengan kebenaran, kecintaannya kepada Allah tercermin dari kecintaannya kepada Al-Quran. Mus'ab bin Umair berdakwah menyampaikan kalimat-kalimat Allah di kota Madinah, mendapatkan sambutan luar biasa. Kembali ke kota Mekah, menyampaikan perkembangan kepada Nabi. Nanti Mus'ab bin Umair datang lagi dan perkembangannya luar biasa, sehingga tidak heran waktu Nabi datang di kota Madinah yang nyambut sudah banyak. Ini yang mau diceritakan Allah, yang ditunjukkan menjadi babak baru yang disebut dengan Futkul Makkah, penaklukan kota Mekah. Begitu besar Nabi di Madinah sekian waktu, sekarang berbalik, Nabi datang kembali ke kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Coba Pak, kalau kita ikut bersama-sama, kalau kita ikut berkecamuknya situasi itu, kira-kira kalau kita ini ikut jadi warga di Mekah Pak, kira-kira apa yang terjadi kalau orang-orang Quraisy yang kalau bahasa sekarang no Pak, rekam jejak, dulu intimidasi, dulu teror, dulu melakukan perbuatan luar biasa, sampai di Quran itu kurang apa disebut itu Pak, surat Quraisy itu li'ila fi Quraisy, li itu li taklil itu kalimat bersyarat. Nah, kalau kamu soleh, kalau kamu rajin belajar, hafalanmu bertambah, abimu ini tidak menutup mata, nanti abimu akan kasih hadiah. Itu namanya li taklil, kalimat bersyarat. Hadiah itu diberikan ketika dia melakukan sesuatu. Orang Quraisy itu ndak, linya li taklil. Ilaf, apa ilaf itu? Ilaf itu kenikmatan besar yang pasti tidak dirasakan oleh siapapun kecuali orang Quraisy. Lu kurang apa? Satu, nasabnya jelas ditarik dari Nabi Ibrahim. Dua, dipilihkan kota Mekah yang dijamin wahadal baladil amin. Tiga, di tempatnya ditempatkan Baitullah Ka'bah. Kurang apa? Masih dilengkapi dengan apa? Sumur Zam-Zam. Apa yang kurang dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Maka dijelaskan oleh Allah di surat Quraisy itu betapa manusia itu tidak mau bersyukur
menjadi gambaran liila fi Quraisy. Kenikmatan-kenikmatan besar yang diberikan juga dengan nama besar. Quraisy itu tidak ada, Pak. Quraisy itu terus identifikasi kecil itu, sampai ke cerita-cerita di kitab-kitab kuning. Ada kitab apa itu, Durratun Nasihin, itu juga nyebut kata Quraisy. Quraisy itu mesti gede. Dalam tafsir Quraisy itu dari korosa. Kalau orang apa ini, konglomerat, konglomerat itu kan bukan bahasa ekonomi. Konglomerat itu bahasa ilmu alam, kumpulan dari batu-batu yang direkatkan jadi satu, itu namanya batu konglomerat. Ada batu andesit, ada batu konglomerat. Nah, sehingga konglomerat itu sajane cilik, ngerempel-ngerempel jadi gede, sing bahaya pura-pura gede, utangnya sing gede, perusahaannya fiktif, setelah ditagih lari, dan juara lari sampai saiki gak balik-balik ya. Saya masih ingat itu, ada siapa itu Pak? Edi Tansil ya. Edi Tansil kan juara lari gak balik-balik sampai saiki gitu ya. Contoh begitu. Nah, Quraisy ada yang di dalam tafsir itu disebutkan seperti predator, sebuah ikan raksasa di lautan yang paling dalam, semua dimakan kalau ketemu dengan Quraisy itu. Sampai kapal-kapal apa ini, kapal-kapal besar itu dimakan, dan dia sulit untuk bisa dikalahkan, dimatikan, kecuali dengan api, padahal hidupnya di dasar lautan. Jadi menggambarkan kebesar. Sampai ada riwayat itu disebutkan idza jaa yaumal qiyamah, besok ketika datang hari kiamat, kharaja min jahannam, maka dikeluarkan dari neraka jahanam apa? Ismuhu Quraisy, yang dikeluarkan Quraisy. Apa Quraisy? Min waladil aqrabi, sejenis anak kalajengking, yang dijelaskan tuluhuma bainas samai wal ard wa urduhu minal masyriqi ilal maghrib, yang besarnya itu ngebeki dunyo, Masya Allah. Padahal itu anaknya kalajengking, diberi nama Quraisy, selalu identifikasinya dengan besar. Sampai faqala Jibril ila aina tadhabu ya Quraisy, di riwayat itu berkata malaikat Jibril, Quraisy kamu mau kemana? Ilal arasat, saya mau ke tanah lapang. Liman tadlub, kamu mencari siapa? Atlubu khamsa nafar, saya mencari 5 kelompok manusia. Siapa yang kamu cari? Awaluhu tarikus sholah, yang pertama adalah mereka yang hidup dan enggan untuk menegakkan sholat. Saya tidak menceritakan tentang riwayat ini, tetapi saya hanya mau menukilkan tentang apa? Tentang kata Quraisy selalu identifikasi dengan kebesaran, sesuatu yang besar. Jadi Quraisy itu lebih-lebih, masa masih kurang? Ditambah ayat yang kedua, ila fihim rikhlatas sita'i wassoif. Kalau semua itu belum mengantarkan kamu bersyukur, mestinya kamu bersyukur dengan cara apa? Ila fihim rikhlah, sebab engkau dibukakan peluang besar oleh Allah untuk rikhlah. Nama Pak, rikhlah itu, rikhlah itu bukan safar. Kalau safar itu perjalanan seneng-seneng, itu safar ya, apa wasis sepedaan, seneng-seneng, itu perjalanan yang menyenangkan. Kalau rikhlah itu perjalanan berat, penuh resiko, antara hidup dan mati, yang dilakukan orang-orang saat itu, kabilah-kabilah membawa barang dagangan yang asetnya nilainya luar biasa, yang harus dijaga keamanannya, yang terganggu oleh perompak, yang terganggu oleh perampok. Mereka semua tidak aman, tidak leluasa. Kapan harus berjalan, kapan harus berhenti, minggik kabeh takut, kecuali Quraisy bebas hambatan meskipun belum ada tol. Kenapa? Sebab nama besar. Nama besar dari mana? Masih ingat Pak, siapa itu? Abraha dengan Mahmudnya. Apa Mahmud itu? Tentara, apa itu? Tunggangannya itu Pak, gajah. Gajahnya Abraha itu namanya Mahmud, besar, dengan bala tentaranya itu mau menghancurkan Ka'bah, dan oleh Allah diselesaikan sebelum mereka sampai menyentuh kota Mekah, sebelum mereka menyentuh Ka'bah. Itu menjadi pelajaran berharga. Orang-orang itu semua sudah ngeri kalau mau nyenggol-nyenggol sama orang-orang
Quraisy. Mereka takut, ojo macam-macam kon karo Quraisy, kon kepengin diabrahakan, kira-kira begitu. Sehingga mestinya ini orang-orang Quraisy bersyukur. Yang lebih bersyukur lagi apa? Di tempat kelahirannya itu dilahirkan Nabi Muhammad. Mestinya bersyukur, penutup para nabi dan rasul. Tapi mereka tidak bersyukur, malah Nabi harus keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pantas Pak kalau mereka ketakutan, ngeri. Sekarang situasinya berbalik. Apa yang terjadi? Wah, habis kita ini. Pasti Nabi Muhammad akan balas dendam. Pasti akan terjadi pertumpahan darah. Mereka ngeri kocar kacir. Tapi apa yang terjadi? Begitu Nabi sampai di kota Mekah, khutbah pertama yang beliau sampaikan, inilah manusia yang mulia, rahmatan lil alamin, teladan bagi kita semua. Yang beliau sampaikan, yaumul marhamah. Hari ini adalah hari marhamah. Hari ini adalah hari penuh kasih sayang. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada pertumpahan darah. Yaumul marhamah. Nabi seperti ketika di Taif mendapatkan perlakuan buruk, tapi apa? Lisannya keluar kata-kata yang baik. Nabi betul-betul menjadi teladan bagi kita semua. Jangankan di saat-saat seperti itu, sedangkan pada saat sakaratul maut, menjelang wafat, apa yang beliau persembahkan untuk kita semua? Beliau lebih mencintai kita semua dibandingkan mencintai dirinya. Beliau ingin menanggung beban kesulitan, beban berat ketika sakaratul maut dibanding dirasakan oleh umatnya. Dan terakhir, kalimat yang beliau sampaikan sebelum beliau wafat apa? Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah wa ma malakat aimanukum. Tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, dan bantu orang-orang yang lemah di antara kalian. Yang dikhawatirkan Rasul bukan keluarganya, yang khawatirkan Rasul kita semua umatnya. Jangan sampai umat ini ternyata terjebak dan terlena, terpedaya dengan dunia, sehingga kehilangan permata yang paling berharga dalam hidup, yaitu rukuk dan sujud kepada Allah. Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah. Yang selanjutnya, wa ma malakat aimanukum, bantu orang-orang yang lemah di antara kalian. Rasul dengan tangannya sendiri menambal jubah wanita tua yang miskin. Rasul dengan tangannya sendiri memperbaiki terumpah anak yatim. Rasul menghadirkan dekapan kepada anak yatim untuk diperanakkan, dipersaudarakan dengan anak cucunya. Ketika anak yatim itu sedih dengan anak-anak teman sebayanya, mereka bergembira dengan kelengkapan orang tuanya. Begitulah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk kita bisa memaknai hidup dan kehidupan kita. Sekali lagi, mudah-mudahan umur kita ini barokah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita payung rahmat sehingga kita dibimbing dan ditunjukkan oleh Allah selamat dari jalan kehinaan, dan tetap merawat dan menjaga hidup kita dalam kemuliaan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tentu kita berharap mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan, petunjuk dan perlindungan kepada kita, kepada pasangan kita, kepada anak cucu, anak keturunan kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan menjadi hamba-hamba Allah yang solih, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan, dan masa depan kita masa depan yang penuh keberuntungan dan kebahagiaan, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al awwala hadha yawma salahah wa awsatuhu falahah wa akhiruhu najahah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.